Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bapak senantiasa berdoa, adik-adik senantiasa sehat walafiat, berkah rezeki dan senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Adik-adik berbahagia sekali Bapak pada semester ini dapat mengajar mata kuliah sistem informasi akuntansi ya. Dan salah satunya ada di kelas adik-adik. Adik-adik untuk pertemuan pertama ini beberapa hal yang akan Bapak jelaskan, yaitu yang pertama adalah tentang kontrak kuliah, outline buku dan proyeksia. Jadi nanti adik-adik wajib membuat buku ya secara kelompok. Kemudian metode penilaian, kemudian outline atau template penulisan buku, cover buku sistem informasi akuntansi yang harus dibuat oleh kelompok adik-adik, referensi buku, informasi tentang yang lainnya, kemudian tentang materi sistem informasi akuntansi pertemuan pertama. Adik-adik, sistem informasi akuntansi atau SIA ini adalah mata kuliah Outcome Based Education atau OB. Outcome Based Education ini, mata kuliah ini bukan hanya berbasis output, ya, menghasilkan nilai saja, tetapi juga harus menghasilkan karya. Oleh karena itu, adik-adik nanti harus membuat buku yang dibuat secara kelompok. Buku tentang informasi akuntansi ini dikerjakan oleh kelompok, maksimal kelompok 3 mahasiswa. Tidak boleh lebih dari 3, adik-adik ya. Jadi boleh 2 orang, boleh 3 orang. Ya, nanti ada outline bukunya seperti apa. Kemudian tema yang dibuat adik-adik disesuaikan dengan transaksi dalam aktivitas bisnis yang ada dalam sistem informasi akuntansi. Nah, dalam pembuatan buku adik-adik boleh riset, boleh PKL, boleh tidak riset atau tidak PKL, yaitu berdasarkan observation atau studi pustaka. Studi kasusnya bisa berbasis sistem manual yang belum komputerisasi, bisa sistem yang sudah komputerisasi. Nah, kontrak kuliahnya adik-adik, proyek buku yang sudah dibuat adik-adik dipresentasikan pada pertemuan 12 sampai 14. Nanti setiap kelompok presentasi ya. Tapi presentasinya melalui videonya di-upload di akun YouTube. Nanti adik-adik hanya share akun YouTube-nya ke saya untuk saya nilai. Ya. Jadi presentasinya di dalam akun YouTube. Hasil proyek dalam bentuk buku ini ya dipresentasikan dan direvisi kembali oleh adik-adik nanti setelah presentasi. Kemudian diberikan kepada dosen, yaitu saya, dalam bentuk soft file atau soft copy. Berikut link YouTube-nya. Nanti saya akan mengupload soft file project dari buku adik-adik dan link YouTube-nya ya sebelum ujian akhir semester yang sudah selesai dipresentasikan dan direvisi. Nanti dosen itu akan mengupload melalui link mata kuliah SIA. Ya, linknya nanti akan diinformasikan selanjutnya kepada dosen. Apa saja yang harus diupload oleh dosen dan dikirimkan oleh adik-adik ke saya? Pertama, soft file project dalam bentuk buku, ya, dalam bentuk MS Word, Microsoft Word, jangan di PDF, adik-adik ya. Link YouTube-nya juga disimpan ke dalam Microsoft Word. Jadi ada 2 file. File pertama file buku, ya, file yang kedua file link YouTube, ya, yang keduanya dalam bentuk soft copy atau soft file Microsoft Word. Keduanya dikompres dalam bentuk RAR atau zip, ya, disimpan ke dalam satu folder. Foldernya atau ruangnya berikan nama filenya NIM, underscore nama mahasiswa, ya cukup ketuanya saja, underscore kode dosen. Kode dosen saya HRK Heri Kuswara. Outline project buku yang harus dibuat adik-adik, pertama lembar judul, kata pengantar, daftar isi, daftar simbol, daftar gambar, dan seterusnya. Bab 1 pendahuluan berisi umum, maksud dan tujuan, dan seterusnya. Bab 2 landasan teori, konsep dasar sistem, peralatan pendukung sistem, dan seterusnya. Bab 3 pembahasan umum, tujuan perusahaan, dan seterusnya, sampai pemecahan masalah. Ya. Kemudian bab 4 penutup, kesimpulan, saran, buat daftar pustakanya, buat daftar riwayat hidup dari kelompok kalian, ya. Buat surat keterangan PKL atau riset kalau melakukan PKL atau riset, kalau tidak ya tidak usah. Dibuat juga lampirannya. Ingat adik-adik nanti dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint yang bagus, nilai presentasinya 25%, ya. Nilai materi yang ada di dalam buku 50%, ya, teknik penulisannya sesuai dengan offline atau tidak 25%, adik-adik ya. Ini template-nya, ukuran kertasnya, font time-nya ya. Font time News Roman, size-nya 10 spasi ya. 1 cover depannya, kata pengantarnya, contoh ucapan terima kasih ya. Ini template penulisan bukunya, halaman judul dan seterusnya.
Adik-adik sekalian, selanjutnya video yang nanti akan di-upload di dalam channel YouTube adik-adik, pertama tampilkan judulnya, data kelompoknya, ruang lingkupnya, struktur organisasinya, ya, proses bisnis yang berjalan tampilkan. Ya, sekitar 20 sampai 25 slide lah ya. Lengkap sampai judul video pada YouTube-nya ditampilkan. Seperti ini cover bukunya adik-adik, ya. Kemudian buku referensinya apa saja silakan, adik-adik bebas, buku terbaru ya. Ini glosariumnya ya, pengurutan indeks ya. Nah, kemudian nanti adik-adik komunikasi dengan saya untuk mengumpulkan dari buku ini. Di pertemuan pertama ini pastikan sudah terbentuk kelompok maksimal 3 orang ya, minimal 2 orang. Nanti karena kelompok ya 2 atau 3 orang. Tidak boleh lebih dari 3 orang. Adik-adik sekalian, untuk materi di pertemuan pertama ini kita bahas tentang konsep dasar dari informasi. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya. Sistem ini adik-adik adalah kumpulan dari elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem dapat memenuhi apabila pertama memiliki bagian yang saling berkaitan atau berhubungan. Ya. Kedua harus memenuhi 3 unsur. Disebut sistem karena ada input, ada proses, ada output. Contoh misalnya kalau sistem akuntansi, ada data akuntansi, ada faktur, ada kwitansi. Prosesnya apa? Pengolahan datanya, yaitu proses akuntansi karyawan, pengolahan data karyawan. Kemudian di situ ada peralatannya dan ada prosedur yang dilakukan. Apa hasilnya atau outputnya dalam bentuk laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi ini sendiri merupakan sistem yang berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi atau merubah data akuntansi menjadi informasi ya adik-adik ya. Rumni and Steinbart mengatakan ada 6 komponen sistem informasi akuntansi. Pertama, sistem informasi akuntansi itu hadir karena adanya orang, adanya karyawan, adanya pegawai yang tentu menggunakan sistem. Kedua, adanya prosedur atau instruksi. Ketiga, terdapat data yang akan diolah. Keempat, ada perangkat lunak, ya, ada software. Kemudian yang kelima ada infrastruktur teknologi informasi, ya, ada komputernya atau laptopnya, ada jaringannya, ada internetnya dan seterusnya. Keenam, ada pengendalian internal dan pengukuran keamanan untuk menjamin bahwa data itu betul-betul akurat, benar, kemudian laporan juga akurat dan benar. 6 komponen tersebut adik-adik memungkinkan SIA memenuhi 3 fungsi. Fungsi apa? Yang pertama adalah dapat mengumpulkan dan menyimpan data, dapat mengubah data, dan dapat memberikan pengendalian yang memadai. Sistem informasi akuntansi pun didesain dengan baik, ya, untuk sebuah organisasi atau instansi dalam rangka meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa supaya lebih efisien, efektif, ya. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas, berbagi pengetahuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya semakin singkat, semakin cepat. Kemudian dapat meningkatkan struktur pengendalian internal dan dapat meningkatkan pengembalian keputusan. Sistem informasi akuntansi ini sendiri yaitu suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Adik-adik, ini perbedaan sistem yang sudah computerized dan yang masih konvensional atau manual. Ya. Kalau yang computerized dimulai dari nilai awal, ya, dalam akun yang terdapat dalam buku besar. Sistem manual pun sama. Dalam computerized melakukan analisis dan pengolahan transaksi. Kemudian dalam sistem manual hanya melakukan analisa dan penjualan transaksi. Kemudian dalam computerized secara otomatis komputer akan memindahbukukan, ya, atau memposting transaksi per kelompok atau batch. Kemudian dalam sistem manual pemindahbukuan jurnal ke dalam akun yang ada pada buku besar atau general ledger, ya, melakukan posting namanya. Kemudian dalam computerized dapat pemindahbukuan dilakukan secara otomatis. Kemudian dalam manual dilakukan penghitungan nilai sisa yang belum disesuaikan. Dan seterusnya adik-adik. Siklus transaksi yang ada pada sistem akuntansi yang pertama adalah siklus pendapatan, seluruh penerimaan pesanan penjualan, pengiriman barang, penerimaan kas, dan seterusnya. Kemudian siklus pengeluaran, adanya permintaan pembelian pesanan, ya, pembelian penerimaan barang, pengeluaran kas, dan seterusnya. Kemudian sumber daya manusianya, adanya pengangkatan misalnya, adanya pelatihan, adanya promosi, adanya pemberhentian, adanya penggajian dan pajak. Itu masuk ke dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian buku besar, transaksi non rutin bisa masuk penyesuaian, tutup buku, laporan manajemen dan laporan keuangan. Produksi, konversi dan pembiayaan.
Selanjutnya adik-adik, komponen dari sistem informasi akuntansi, kita lihat pada tabel, ada hardware, ada software, ada brainware. Itu hardware ini seluruh perangkat berwujud atau tangible, perangkat yang terlihat. Ada bagian inputnya, ya, bagian pengolahannya, bagian outputnya, dan bagian komunikasi. Software tentu di sini adalah sistem informasinya, ya, sistem operasinya, kemudian software aplikasi siklus penerimaannya, pengeluarannya, sampai kepada software aplikasi siklus GL-nya, ya, yang bersifat non fisik. Brainware ini orangnya dia bisa berprofesi sebagai manajer informasi, analis sistem, ahli komunikasi, administrator database, programmer, ya, operator, dan lain sebagainya. Prosedurnya atau rangkaian mekanisme, ya, rangkaian aktivitasnya, ada siklus penerimaan tentu dalam informasi akuntansi, ada siklus produksi dan pengajian, ada siklus pengeluaran, ada penerimaan dan pengeluaran kas, ada siklus general ledger atau GL, dan pembuatan laporan keuangan. Database-nya berisi eksternal data keuangan, ya, data-data keuangan yang bersumber dari eksternal, konseptual data keuangan, kemudian data keuangan yang bersumber dari dalam atau internal data keuangan. Jaringan komunikasinya harus disiapkan, misalnya komponennya server, terminal, ya, dan saluran komunikasi, tentu yang berbasis internet. Adik-adik, ada beberapa jenis perusahaan yang perlu dikenal atau dipahami oleh adik-adik. Pertama adalah manufacturing business. Ini adalah perusahaan yang mengubah input atau bahan mentah menjadi output, ya. Jadi dari bahan mentah menjadi bahan jadi, ya. Kemudian perusahaan dagang atau merchandise business, dia hanya menjual barang-barang yang sudah jadi, ya. Jadi barang-barang dari manufacturing business, ya, didistribusikan ke merchandising business kemudian dijual, ya. Perusahaan dagang seperti apa? Ada Indomaret, Alfamart, Carrefour, Gramedia, dan seterusnya. Jadi sistemnya perusahaan dagang. Kalau tadi manufacturing business pabrikasi. Kemudian ada juga service business, perusahaan jasa, ya. Dia menjual barang tetapi tidak menjual barang tapi menjual jasa, ya. Contoh misalnya dalam bidang pelayanan transportasi, ya, pelayanan kesehatan, konsultasi telekomunikasi, programmer misalnya ada dia masuk dalam perusahaan jasa. Kemudian pengguna informasi akuntansi, kalau di internal, direktur di perusahaan atau manajer keuangan, direktur operasional, dan manajer pemasaran, manajer dan supervisor produksi, ya. Pemakai eksternal, investor bisa karena dia punya kepentingan untuk melihat siklus keuangan, kreditur, ya, yang memberikan pinjaman, kemudian badan pengawas pasar modal bisa, pemerintah mesti untuk pajak, ya, ekonom untuk menganalisa, ya. Transaksi yang diproses oleh sistem informasi akuntansi baik transaksi keuangan maupun non keuangan. Jadi sekalian, inilah kesimpulannya tentang skema sistem informasi akuntansi. Ada internal yang mengidentifikasi pemakai, ya, pemilik, manajer dan karyawan, eksternal pelanggan, kreditur pemerintah, ya, berfungsi untuk mengevaluasi kebutuhan informasi dari pemakai, kemudian merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai, kemudian mencatat data ekonomi mengenai kegiatan usaha dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan. Terakhir, menyiapkan laporan akuntansi untuk pemakai, tentu laporan yang baik dan benar. Adik-adik silakan latihan soalnya dikerjakan, ya. Kemudian lembar tugas mahasiswanya juga dikerjakan, ya, adik-adik. Semuanya dikerjakan. Hari ini silakan dibentuk kelompok tadi. Telaah, cermati, pahami pertemuan pertama mengenai tugas dan kewajiban membuat buku sesuai dengan outline, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan mekanisme, dan tugas untuk melakukan presentasi setelah nanti UTS. Demikian, terima kasih adik-adik. Sehat selalu, berkah rezeki selalu, senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Adik-adik, terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Sekian, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.